Bagian 8. Teknik berdebat. Seringkali Anda terlibat dalam sebuah perdebatan. Banyak hal yang mendorong terjadinya perdebatan. Masalahnya, perdebatan bisa berakhir menjadi kericuhan dan menghasilkan rasa tidak nyaman di antara Anda dan lawan bicara. Dalam sebuah perdebatan, muncul berbagai pernyataan maupun pertanyaan yang terkesan menyerang lawan bicara yang bertujuan untuk mematikannya. Kalau tidak dikontrol, serangan itu biasanya menjadi serangan personal yang berbahaya bagi hubungan antara Anda dan lawan bicara. Berikut adalah cara-cara berdebat yang tidak menyinggung lawan bicara Anda. 1. Mendengarkan. Banyak yang bilang bahwa ekspresi wajah tidak bisa berbohong. Namun, Anda bisa memahami lawan bicara dengan mendengarkan nada bicaranya daripada membaca isyarat wajahnya. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Amerika Psychologist menyebutkan bahwa orang yang hanya mendengarkan selama percakapan tanpa membaca ekspresi wajah lawan bicara justru lebih akan mengukur perasaan lawan bicara. Penelitian melakukan 5 eksperimen berbeda yang melibatkan lebih dari 1.800 orang di Amerika Serikat. Dalam eksperimen tersebut, responden diminta untuk berinteraksi satu sama lain dalam berbagai keadaan. Dalam beberapa kasus, mereka hanya dapat mendengarkan dan tidak melihat. Dalam kasus yang lain, mereka bisa melihat tetapi tidak mendengarkan. Dan berapa responden mampu melakukan keduanya, yakni melihat dan mendengarkan. Berbeda dari pendapat umum, hasil penelitian itu menyebutkan bahwa mereka yang mendengarkan tanpa melihat mayoritas benar dalam mengidentifikasi emosi orang lain. Menurut Michelle Krauss, pemimpin penelitian tersebut, banyak tes kecerdasan emosional yang mengandalkan persepsi wajah sebagai penilaiannya. Apa yang kami temukan di sini bahwa mungkin orang-orang terlalu memperhatikan wajah lawan bicaranya, padahal suara sangat mungkin memiliki lebih banyak konten yang diperlukan untuk memahami keadaan internal oleh orang lawan bicara secara akurat. Menjadi pendengar yang baik menjadi salah satu hal penting, bagus dan dapat Anda lakukan untuk menghadapi lawan bicara. Apabila saat Anda sedang berdebat, Anda harus fokus pada kata-kata yang diucapkan olehnya sambil mendengarkan intonasi bicaranya agar Anda bisa memahami emosinya. 2. Tutur kata yang lembut. Para peneliti menemukan bahwa hasil dari sebuah konflik dapat ditentukan dengan cara memulai sebuah perdebatan pada 3 menit pertama. Gunakan nada suara dan kata-kata yang tidak menyalahkan atau memberi kesan menyerang lawan bicara. Daripada Anda berkata, Anda mengatakan akan pulang 1 jam yang lalu, sekarang rencana kita hancur berantakan. Lebih baik Anda mengatakan, saya senang akhirnya Anda pulang. Saya berharap Anda datang sebelum ini. Apakah Anda sedang mempunyai masalah? Jangan lupa untuk mengajukan pertanyaan untuk menunjukkan bahwa Anda peduli dengan kebutuhan lawan bicara. Jawabannya dapat memberikan informasi yang akan membantu Anda dalam menentukan atau menemukan solusi untuk sebuah permasalahan. 3. Jangan bertele-tele. Kebanyakan wanita sering berbicara secara umum daripada spesifik. Ketika mereka menginginkan sesuatu, akibatnya ia patah arang karena pasangannya tidak mampu memahami kemauannya. Dan dari kasus tersebut, Anda bisa belajar bahwa pernyataan yang lugas akan membantu Anda terhindar dari kesalahpahaman. Gunakan kata ganti yang tepat.
Kata aku dan kau akan terdengar kasar ketika diucapkan dalam keadaan marah. Sebaiknya Anda mengganti dengan kata saya atau Anda. 4. Berterus terang. Mudah bagi Anda untuk melontarkan apa yang Anda tidak sukai dengan inginkan. Namun, rasa tidak enak menghalanginya. Anda harus berusaha bicara baik-baik tanpa menyinggung perasaan lawan bicara. Mungkin Anda pernah berkata, "Saya tidak mau Anda menginjak halaman seperti itu." Padahal Anda lebih baik mengatakan, "Saya harap Anda menghargai kerja orang yang telah memotong rumput itu." 4. Seperti juri debat. Berpikirlah seolah-olah Anda adalah seorang juri debat, bukan diri Anda sendiri. Ingatlah bahwa satu-satunya orang yang mendapatkannya penting pada akhir putaran adalah juri, bukan Anda. Janganlah berargumen menurut sudut pandang dan pendukung Anda sendiri. Berargumenlah dengan lebih netral, tetapi tetap menyisipkan kebaikan-kebaikan untuk meyakinkan lawan bicara. Tataplah matanya saat Anda mengutarakan argumen yang penting. Sikap yang meyakinkan akan menguatkan argumen Anda di dalam benaknya. 5. Berpikirlah komparatif. Anda harus selalu mempertimbangkan dampak dari segala argumen Anda buat. Usahakan untuk mencari kelebihan dari pernyataan yang Anda gunakan. Berpikirlah tanpa menggunakan sudut pandang Anda sendiri, karena perspektif dari manapun bisa menjadi fokus Anda. Serangan bom oleh teroris tentu saja merupakan tindakan yang sangat buruk, tetapi menyebar kebencian kepada banyak orang juga buruk. Jika Anda membuat klaim komparatif bahwa alasan argumen Anda itu penting, Anda dapat memenangi perdebatan dengan lawan bicara. 7. Seperti seorang pemenang. Kepercayaan diri yang baik, materi yang bagus, kemampuan komunikasi yang cemerlang, dan bahasa tubuh bisa meyakinkan lawan bicara untuk mengakui kemenangan Anda. Namun, Anda tidak boleh terlihat sombong. Sampaikanlah argumen Anda dengan penuh percaya diri sehingga lawan bicara meyakini kebenaran pernyataan Anda. 8. Waspadai argumen Anda. Jangan terlalu yakin dengan pernyataan serta data yang Anda berikan kepada lawan bicara, karena bisa saja data Anda tidak mutakhir atau bahkan salah. Dalam menyampaikan argumen, Anda tidak perlu terlalu percaya diri dan kukuh dengan pendapat Anda. Anda harus memenangi perdebatan dengan cara yang elegan dan rasional. 9. Lawan bicara menjawab sendiri. Buatlah pembahasan yang memancing lawan bicara Anda untuk membenarkan pertanyaan Anda untuknya. Hal ini bisa menjatuhkan mentalnya. Jika berhasil, Anda akan tahu bahwa ia tidak memiliki prinsip yang kuat. Buktinya, ia tidak mampu menyanggah pertanyaan pancingan dari Anda.